Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa bersama saya, Saiful Nugraha. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang cara koneksi dan juga cara penginputan data pada database melalui Visual Studio atau Project Visual Studio. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas cara pengelolaan database lainnya, yaitu menghapus dan juga mengubah atau mengedit gitu ya, mengedit atau mengubah data yang ada pada database melalui Project Visual Studio. Oleh karena itu, mari kita ikuti langkah-langkah pembahasannya. Nah, di sini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa sebelumnya kita sudah mempunyai project yang namanya project penginputan database. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat project lainnya, tetapi kita masih menggunakan sumber project yang sama, gitu ya. Jadi di sini saya coba copy saja seperti ini, karena sumber pengkodeannya kan sudah ada ya. Jadi kita tinggal ubah saja, atau kita tinggal memodifikasi dan menambahkan beberapa pengkodean yang ingin kita tambahkan. Gitu. Jadi di sini project yang ingin kita buat itu adalah update dan hapus data, gitu ya. Kemudian kita buka projectnya seperti ini, kita langsung double klik saja di projectnya. Oke, di sini sudah ada seperti bisa kita lihat ya, tampilan formnya itu adalah form data barang, di mana ada label, text box, dan juga ada button untuk menginsertkan data tersebut. Kemudian ada data grid view-nya untuk menampilkan data-data pada database gitu. Nah, di sini masih sama ya, masih sama bahwa di sini kita sudah punya koneksi database-nya, kemudian kita menyeleksi atau memanggil tabel mana yang akan kita tampilkan, serta di bagian terakhir itu adalah bagaimana caranya kita menginsert atau mengisi atau menambahkan data baru ke dalam tabel database. Nah, untuk itu di bagian berikutnya kita akan mencoba bagaimana mengedit atau mengubah serta menghapus data yang sudah ada di dalam database. Nah, langkah pertama yang ingin kita lakukan, ya, saya coba start dulu seperti ini. Ya. Langkah pertama yang ingin kita lakukan adalah bagaimana caranya data yang ada di dalam data grid view ini ketika kita seleksi atau kita pilih seperti ini, datanya itu akan tampil ke dalam text box yang sudah disediakan ini. Gitu. Jadi kita bikin terlebih dahulu caranya supaya data grid view setelah kita seleksi dia akan menampilkan ke dalam data text box seperti itu. Nah, di sini kita ganti sebelumnya ini adalah cell content click, kita ganti menjadi cell mouse click gitu ya. Jadi kalau dibaca itu nanti bahwa ketika data grid tersebut itu salah satu selnya itu akan diklik, maka dia akan menampilkan ke dalam text box yang sudah disediakan tadi. Gitu. Jadi kita langsung saja txt kode barang seperti ini, titik atau text sama dengan data grid view 1 ini, kemudian row buka kurung row index, kemudian cell titik cell indeksnya itu adalah 0, kemudian titik ini ya, kita coba kita klik salah satu selnya saja. Nah, salah satu selnya ya, walaupun dia bukan disorot ke kode barang, tetapi dia sudah merepresentasi bahwa yang diklik itu adalah sel BRG 003. Nah, di sini, di sini, di sini kita sudah punya, jadi kita tinggal tambahkan saja ke text box yang belum ada gitu ya. Kita copy paste saja seperti ini. Ya. Kemudian di sini txt nama barang, kemudian harga, jumlah, dan satuan seperti ini. Nah, jangan lupa untuk row indeksnya mulai dari 0, berarti di sini 1, ya, 1, kemudian di sini 2, di sini 3,
absen di sini. Seperti ini. Kita coba tampilkan. Sudah ya. Jadi setiap sel yang saya pilih atau setiap data yang saya seleksi itu dia akan muncul ke dalam database. Ke dalam maksud saya ke dalam text box yang sudah disediakan. Oke, kita lanjut. Ke bagian berikutnya itu adalah kita menambahkan suatu tombol yang namanya tombol update ya, tombol update atau tombol edit. Jadi pertama saya butuh suatu button ya, button saya tambahkan seperti ini, dan kemudian saya berikan nama dengan update. Nah sebelumnya agar kita tidak ini saya ubah menjadi simpan aja ya, simpan agar berbeda, kemudian update. Kemudian di sini untuk name-nya jangan lupa kita identifikasi atau identifikasikan dengan btn button update berarti ya, update. Kemudian yang di sini juga btn simpan biar lebih mudah seperti itu. Nah, kalau sudah memberikan penamaan terhadap button update dan juga button simpan, kita langsung berikan pengkodean terhadap button update ini. Kita double klik saja. Nah, button update ini nantinya akan dijadikan sebagai eksekutor terhadap data tabel yang sudah kita ubah tadi. Jadi ya, kita langsung saja definisikan. Kita butuh variabel yang namanya update data seperti ini, ya, yang digunakan sebagai string query SQL. Ya. Kemudian SQL query-nya itu adalah update, ya, update nama tabelnya itu adalah tabel barang. Setnya adalah field yang ada di dalam tabel barang ya, atau nama kolom yang ada di dalam tabel barang di database kita atau di database DB penjualan. Jadi nama barang seperti ini sama dengan itu diperoleh dari txt nama barang .text tentunya, kemudian dan ini kita koma, kemudian kita langsung copy aja ya biar cepat, copy sampai koma, kemudian saya bawa ke sini dulu. Oke, kemudian ini nama barang saya ganti dari jadi harga barang. Kemudian di sini txt harga. Kemudian di sini itu adalah setelah harga berarti jumlah ya. Jumlah berarti txt jumlah. Txt jumlah. Kemudian setelah jumlah itu ada satuan. Kemudian di sini itu diperoleh dari txt satuan. Where ya, kode barang ya, kode barang ini kita set sebagai primary key ya. Jadi kalau SQL query itu pasti menanyakan primary key-nya. Primary key-nya kode barang itu kita peroleh dari txt kode barang titik text, tutup ini ya, ini tidak ada masalah. Oh ini ada tidak masalah ya. Oke, kita lanjut dengan di bawahnya ya. Kemudian setelah kita membuat variabelnya ya, kita langsung saja membuat cmd gitu, sama dengan new oleh.db common buka kurung update data koma daftarnya, kemudian koneksinya, kemudian
CMD, kita execute non query, kita berikan message-nya, yaitu misalnya data berhasil di update seperti ini ya. Coba saya ingin mengubah buku tulis menjadi buku buku saja ya. Kita ubah buku tulis menjadi buku, kemudian untuk harga barangnya saya ubah menjadi 7.000. Saya langsung klik update aja. Data berhasil diupdate, kita klik OK. Di sini belum berubah ya, karena kita belum merefresh dari tampilan data grid-nya. Kita di sini kita panggil dulu, kita call tampil data ini, kemudian kita call juga kosongkan form ya. Oke, kita coba ulang. Kita ingin mengubah tadi, nah tadi yang data BRG 004 itu adalah buku tulis. Sekarang dia menjadi buku saja. Kita ubah lagi menjadi buku tulis. Harganya kita kembalikan ke 6.500 dengan jumlah misalnya 50 aja ya. Oke, kita update data tersebut. Data berhasil diupdate, kita klik OK. Nah, sekarang sudah data yang tadi kita seleksi, kita sudah ubah dan sudah tampil kembali di dalam database atau di dalam data grid view ini. Oke, mungkin sebagai tambahan kita bisa tambahkan pernyataan atau message box yang digunakan sebagai konfirmasi daripada eksekusi yang kita lakukan. Jadi boleh kita tambahkan sedikit ya. Tambahkan dim respond as dialog result. Dialog result. Kemudian respon as dialog misalnya local variable response. Oke, kita coba aja. Respon sama dengan message box show. Oke, seperti ini. Kemudian judul atau pertanyaannya, apakah yakin mengubah data ini? Oke ya, pertanyaannya. Kemudian judul daripada message box-nya itu kita kasih dengan konfirmasi seperti ini. Konfirmasi, ketik. Kemudian buttonnya itu kita pakai yang OK cancel aja ya, dua pilihan OK cancel. Kemudian ikonnya itu kita pilih yang question. Kita Oke, seperti ini. Oke, tidak ada masalah. Kita lanjut. Kita sudah menampilkan atau kita sudah membuat message box yang menanyakan atau mengkonfirmasi apakah kita yakin ingin mengubah data tersebut. Kemudian kita buat select case-nya. Oh, sebelumnya ini kita ubah dulu ya. Dulu di sini nanti eksekusinya itu adalah ada di CMD execute dan query gitu ya. Jadi kita pindahkan dulu di sini. Kita pindahkan jadi select case respon. Kemudian case-nya apabila Windows dialog result-nya oke, maka kita pindahkan nih. Pindahkan CMD-nya atau kita pindahkan sebagai oke, berarti dia akan mengeksekusi. Kemudian kalau misalnya case-nya itu adalah cancel seperti ini, maka CMD-nya itu adalah cancel aja. Oke ya. Oke, kemudian tampil data seperti biasa, kemudian kosongkan form. Coba ingin mengubah spidol. Ibarat di BRG 010 atau 10, data ke 10, kita coba ubah menjadi spidol warna dengan harga barang itu adalah 10.000. 123, jumlahnya itu adalah 50. Update.
Nah, ada muncul ini ya, muncul pernyataan atau pertanyaan, apakah yakin mengubah data ini? Ketika saya klik OK, data berhasil diupdate, kita coba cek. Nah, sudah menjadi ya, menjadi spidol warna dengan harga 10.000. Kemudian kita coba ubah lagi di spidol warna, kita kembalikan spidol warna. Kemudian kita tidak jadi, apakah yakin mengubah data ini, kita cancel aja. Jadi tidak terjadi perubahan ya, masih tetap sama spidol warna. Seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita menambahkan tombol atau pengelolaan database untuk pembaruan atau pengupdatean terhadap data, kita tambahkan lagi yang terakhir itu adalah button. Di sini saya tambahkan menjadi hapus. Kemudian button hapusnya atau name-nya saya ubah menjadi btn. Oke, kita double klik. Nah, untuk btn hapus atau button hapus ini pengkodeannya kita ambil saja dari sini ya, cuma kita ubah sedikit dari koneksi stringnya, koneksi SQL query-nya. Kita copy dulu. Nah, di sini kita ganti menjadi hapus data. Hapus data di sini adalah delete from ya, bukan from, delete from. Ini kita ubah atau kita hapus sampai ke saja seperti ini sampai ke where. Ini delete from, nama tabelnya belum, tabel barang seperti ini, where kode barang diperoleh dari teks kode barang .text. Kemudian di sini apakah yakin menghapus. Berarti ya pertanyaannya menghapus data ini. New oleh DB command-nya menjadi hapus data. Kemudian data berhasil dihapus. Kita panggil, tampilkan data, kita kosongkan form. Kita coba apakah berhasil. Kita seleksi pertama buku gambar atau data paling terakhir aja ya, biar agak mudah. Kemudian kita sudah seleksi, kita hapus ya. Kita hapus seperti ini. Apakah yakin menghapus data ini? Kita klik OK. Data berhasil dihapus. Kita cek. Nah, berarti data BRG010 atau data ke-10 dari tabel ini sudah berhasil kita hapus seperti itu. Baik, dengan demikian berakhir sudah pembahasan materi kita pada video kali ini. Jadi, sampai berjumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.